Yo, jumpa lagi bersama Cak Didi. Oke, ini video terakhir Cak Didi servis New Mega Pro Monoshock Trouble di Dynamo Starter ya. Ini Cak Didi mulai bersihkan bagian magnetnya karena banyak stempet dan oli ya. Karena bekasnya ini memang dikasih stempet ya di postelnya dan di bagian yang rotor ya berdasarkan dengan arang starter gitu. Jadi akhirnya muncrat di seluruh bagian dinamo starter. Ya, jadi dibersihkan dulu. Jadi usahakan kering ya. Jadi bagian magnetnya kering. Tidak ada kotoran ataupun stempet atau oli. Oke, sudah dibersihkan pakai kain atau lap bersih juga ya. Nah, setelah pastikan bersih, nah ini adalah tanda di cowaan ini adalah bagian bawah ya, bagian bawah atau bagian di posisi di arang starter atau di postel starter. Oke, kalau udah benar-benar bersih, jadi dipasang. Emang pasangnya ini dulu ya, rumah postel atau rumah arang dan rotornya seperti ini di tangan kiri Cak Yudi ini. Nah, ini rotor bersama rumah postelnya, rumah arang starternya udah nancep ya. Nah, ini tinggal pasang bagian magnet. Nah, yang ada cowakannya ini di bagian bawah ya. Nah, seperti ini. Yang bagian atas ini polos ya, di platnya itu polos, yang ada cowakannya di bagian bawah. Nah, seperti ini. Oke, ini jadi cari tandanya ya, ada tanda garis di permukaan atau di bodi. Ini ada tanda garis, ini harus lurus. Ini sih untuk menempatkan posisi lubang bautnya ya, di lubang bautnya bisa plek. Nah, ini ada dua ring tipis, ring plat tipis ya, ring baja ini, tapi tipis, ada dua buah. Sama sih di bagian bawah yang dekat dengan di rumah postel atau di rumah arang starter juga ada ring seperti ini juga ya, dua buah juga. Ini jadi dikasih sedikit, jadi diolesi stempet aja, nggak usah banyak sih, diolesi sedikit aja, diratakan seperti ini, karena nanti kan posisi rotor kan berputar ya, ini kan nanti di atas dan di bawahnya rotor. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ada pot yang nempel di atas, bagian atas ini. Nah, seperti ini, untuk posisinya seperti ini posisinya. Oke, jadi pasang, udah pasang nih ya. Udah pasang. Kemudian tinggal bautnya ini dipaskan ya. Jadi harus agak muncul. Memang agak sedikit kesulitan ya, karena kan magnet ya. Sedangkan bautnya logam juga, jadi nempel. Nah, oke, seperti ini. Jadi kebetulan pakai sok ya, ini sok 7 mili. Untuk kepala bautnya juga 7 mili juga. Oke. Usahakan memang benar-benar enak ya, muternya pakai tangan dulu, jangan pakai kunci dulu. Pakai tangan kalau memasukkannya udah ringan, udah sampai mentok, oke, tinggal pakai kunci atau pakai alat seperti ini. Oke, jadi diluruskan ya, udah lurus, tidak ada masalah, karena baut juga sudah pas di lubang murnya ya. Nah, jadi dipakai, kencengin lagi pakai kunci ring 7 mili. Oke, sip, udah pas, udah plek. Tinggal dikencengin aja, set gitu aja sih, jangan mentok-mentok, biasa aja. Udah, jadi kencengin dan cek ya. Nah, ini harus lancar ini. Nah, ini ada kocak dikit lah ya, kurang lebih 1 mili lah kocaknya. Nah, putarannya harus ringan,
ada geret-geretnya ya, karena kan magnet. Oke lah, sip. Dia jadi dipasang ke mesin atau ke motornya. Nah, kondisinya seperti ini bekasnya sealnya ini bocor ya, rembes ya. Jadi uap dari oli mesin ini sampai keluar dari sini. Makanya kayak dibersihkan dulu. Nanti seal yang ada di unit dinamo starternya udah dikasih tribon sedikit agar nggak rembes lagi olinya. Oke, jadi bersihkan pakai BBM boleh. Amannya sebagai BBM ya, karena nanti kalau pakai air malah airnya masuk ke lubang dinamo starter. Oke, pakai kain lap bersih dan BBM udah bersih. Oke, nah, seperti ini kayak dikasih diratakan aja ya. Ini kayak dikasih tribon agar nanti nggak ada kejadian lagi sampai olinya rembes lewat di dinamo starter. Oke, setelah pastikan rata ya diratakan gini aja sih. Nanti masuk ke lubangnya dinamo starter ini bisa memperkecil rembesan dari oli. Oke, jadi lepas dulu ini baut 10-nya. Oke, tinggal pasang seperti ini. Kebalik. Tar, oke. Oke, jadi pastikan pas ya, di antara gigi juga pas plek, tinggal dorong aja, slep, udah masuk ini. Oke, lanjut pasang baut perapatnya, saya dikasih stempel dikit lah, biar nanti waktu saat kalau mau buka lagi nggak atos, nggak berat seperti saat tadi buka itu. Jadi tadi juga kasih stempel sedikit di ujung seperti ini. Jangan lupa ya, kabel ini kabel negatif wajib terpasang di sini ya. Nah, kabelnya warna hitam, ada soket, ada skun lubang ya. Ini wajib terpasang di bodinya dinamo starter. Kan jadi satu ya, bodinya dinamo starter dan blok mesin. Oke, udah terpasang, tinggal kencengin aja. Ini pakai kunci 10 ya, kunci 10 mili boleh pakai, biasanya jadi dipakai kunci ring sih ya. Nah, itu ada kabelnya itu wajib terpasang ya, nanti dipegangin, jangan sampai kelupaan dinamo starter nanti bisa nggak hidup, motor juga bisa nggak hidup, di on gitu netralnya nggak akan hidup ya, karena ini juga sebagai negatifnya aki ya. Nah, oke. Sip. Oke, kemudian jadi dipasang kutub positifnya ya. Ini kutub positif yang di dinamo starter, ini yang dari bending atau dari rilis starter ini. Ini positif ya, ini positif dari bending ya. Ini ada ring, kemudian baut, ada topinya. Nggak pakai baut topi tidak masalah, tapi ringnya usahakan ada ya. Di biar sebagai perapat nanti kabelnya nggak akan gerak-gerak. Kalau gerak-gerak malah nanti muncul cipratan listrik biasanya, cat-cat gitu kalau kurang rapat di bagian ini. Usahakan rapat, set, itu aja sih. Oke, hati-hati ya, jangan terlalu rapat banget ya, nanti dikhawatirkan plastik isolatornya yang di bagian dalam dinamo bisa pecah, robek ya, hati-hati. Jadi hanya set gitu aja. Oke, langsung aja jadi dicoba ini motornya. Oke, sampai jumpa lagi di video jadi berikutnya, di trouble motor yang lain yang beda dengan masalah yang kendala yang berbeda pula. Oke, sampai jumpa. Cek langsung di 61. Sip, berhasil. Yeah.